Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru, para hadirin yang dimanapun berada, hari ini kita akan mengkaji hadis dari Imam Bukhari nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li ummatihi al-muslimina wa amihim. Qala Allah Ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulihi. Hadis ini menjelaskan, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita semua, memberitahu kita semua bahwa kita dalam beragama itu tidak lain dan tidak bukan ad-dinu an-nasihatu. Apa itu? Ad-dinu agama, itu an-nasihatu adalah nasihat. Jadi kita beragama itu sebenarnya adalah kita sedang masuk ke sebuah nasihat. Jadi seluruh ajaran-ajaran agama itu adalah nasihat bagi kita semua. Di sini dilanjutkan ad-dinu an-nasihatu lillahi wa li rasulihi. Jadi nasihat agar kita lebih dekat kepada Allah, agar kita mencari ridha Allah, agar kita mendapatkan rahmat Allah, agar kita memperlakukan diri kita di hadapan Allah itu yang benar, agar kita memperlakukan Allah dengan benar, agar kita memperlakukan perilaku kita dengan benar, dan semua hal dalam kehidupan ini itu lillahi, karena pertolongan Allah ataupun karena Allah, dan wali rasulihi, dan karena Rasulnya Allah atau untuk Rasulnya Allah. Jadi nasihat-nasihat untuk kita semua agar kita mendapatkan ridha Allah di jalan yang Allah ridhoi, kemudian di jalan yang telah digariskan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali ummatihi al-muslimina wa amihim. Dan juga nasihat ini, seluruh ajaran agama itu untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang beragama Islam ataupun orang-orang yang tidak beragama Islam. Kita paham kalau yang beragama Islam barangkali ada yang merasa bahwa ya tentu agama Islam itu untuk umat Islam, untuk umat Muslim. Tapi juga ajaran agama Islam itu bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Banyak ajaran agama Islam yang sifatnya itu adalah universal. Universal itu artinya apa? Artinya adalah nilai-nilai di dalam agama Islam itu berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia. Jadi misalnya tentang puasa, tentang sholat, tentang akhlak, itu tidak hanya cocok untuk umat yang ada di Arab saja, atau yang ada di Indonesia saja, atau di mana, itu tidak. Tetapi cocok untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi kalau kita beragama, kemudian kita tidak mendapatkan nasihat-nasihat atau tidak memperlakukan agama sebagai sebuah nasihat, ini hal-hal yang kontradiktif atau bisa dikatakan kita keliru dalam memperlakukan agama ini. Dengan nasihat-nasihat itu, kehidupan kita akan terarah, kehidupan kita akan menjadi lebih jelas. Apabila ada masalah-masalah di tengah jalan, kita tidak akan terlalu menjadikan diri kita itu misalnya putus asa, ataupun terlalu memperolok diri kita, ataupun menjadikan hal-hal yang di luar kita itu kita anggap hal-hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Tidak begitu. Tetapi kita akan terkembali bahwa semua ini berdasarkan tauhid kepada Allah, semua ini adalah ada Allah yang berperan di dalam kehidupan kita itu. Baik yang baik ataupun yang menurut kita kurang bagus.
Karena hal-hal yang tidak bagus pun itu sebenarnya semuanya ada hikmahnya. Jadi para pemirsa semua, marilah kita beragama dengan baik, marilah kita melaksanakan agama dengan baik, sehingga kita bisa bermanfaat bagi diri kita bermanfaat bagi keluarga kita bermanfaat bagi sekitar kita. Ad-dinu an-nasihah lillahi wa li rasulihi ila akhirih. Agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk umat Islam, dan untuk seluruh umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Persoalannya adalah kadangkala kita siap dengan nasihat, cocok dengan diri, akan tetapi juga kita tidak siap. Kapan? Ketika nafsu kita, keinginan kita itu tidak cocok dengan nasihat tersebut. Misalnya ada orang sakit, dinasihati, disuruh sabar. Ketika dia merasakan sakit, maka yang terasa adalah sakit. Ketika ada orang memberikan nasihat, bersabarlah. Itu seringkali apabila orang nggak siap dinasihati itu, bukan kesabaran yang diperoleh, tetapi hal yang sebaliknya, yaitu menjadi marah ataupun yang sebaliknya. Terus sikap kita bagaimana terhadap nasihat itu atau terhadap ajaran agama ini? Maka yang terbaik kita lakukan adalah kita menyiapkan diri kita untuk cocok dengan nasihat itu. Kita menyiapkan pikiran, perasaan, dan hati kita terhadap ajaran-ajaran. Bila ada hal mungkin kita merasa kurang sependapat atau terganggu kenyamanan kita dengan ajaran agama ataupun yang lain, itu kita harus bisa self introspection, jadi kita agama kita yang harus menyesuaikan dengan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan yang kita pelajari tentang hadis yang diriwayatkan oleh ini membawa manfaat yang banyak bagi kita, keluarga kita, dan kehidupan kita. Wa aku minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.